Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai prosedur penetapan kadar Ni2+ dengan metode titrasi kompleksometri menggunakan EDTA. Ni merupakan salah satu logam yang bisa diuji dengan metode titrasi ini. Nah, prosedurnya itu seperti ini ya. Jadi ketika kita mau menitrasi Ni, ya misalnya Ni-nya itu dari sampel garam NiSO4, maka pertama kali kita buat terlebih dahulu si larutan NiSO4 dengan konsentrasi 0,01 molar. Nah, kenapa kita bikinnya 0,01 molar? Karena konsentrasi eta yang kita gunakan pun yang dibuat dengan konsentrasi 0,01 molar juga. Kemudian, jika larutan ini sudah selesai dibuat, lalu dipipet sebanyak 10 ml. Nah, setelah dipipet, tambahkan 5 ml NH4Cl atau amonium klorida. Nah, amonium klorida ini konsentrasinya kita gunakan yang konsentrasi 1 molar. Ya. Nah, amonium klorida ini kita tambahkan fungsinya, yang 1 molar, fungsinya itu dia untuk menaikkan pH. Ya. Jadi si Ni ini kita naikkan pH-nya. Kalau ditambahin NH4Cl nanti kira-kira kita tambahin sampai pH-nya itu sekitar 7 ya, ke pH 7. Nah, ciri-cirinya kalau dia udah pH 7 itu terlihat dari warna larutannya itu nanti menjadi kuning ya. Jadi kalau pH-nya udah 7 itu nanti kelihatan dari warna larutannya menjadi berwarna kuning. Kemudian kita tambahkan juga sedikit indikator mureksit ya. Jadi jangan banyak-banyak, seujung spatula aja. Kenapa jangan banyak-banyak? Tadi karena sama ya seperti sebelumnya, penambahan indikator yang terlalu banyak itu bisa memberikan warna yang terlalu kuat ya, sehingga pengamatan pada saat titik akhirnya itu agak sulit dilihat perubahan warnanya, dan juga bisa juga muncul dikroisme ya. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan juga beberapa tetes NH4OH pekat ya. Dijadikan si larutannya itu menjadi agak basah ya. Diasumsikan atau kita harapkan si pH-nya itu nanti naik menjadi pH 10 ya. Nah, kemudian setelah ditambahkan beberapa tetes NH4OH, lalu kita titrasi si larutan tadi ya, yang sudah dipipet 10 ml, ditambahin NH4Cl, kemudian ditambahin indikator, ditambahin juga NH4OH pekat sampai pH-nya itu 10 ya, ditandai dengan warnanya itu menjadi kuning ya. Kemudian dititrasi dengan EDTA ya. Dititrasinya sampai apa? Sampai menjelang titik akhir dulu ya. Nanti jadi ketika dititrasi itu, kalau misalnya muncul warna kuning jingga ya, jadi kalau muncul warna kuning jingga, maka kita tambahkan lagi NH4OH ya, karena kalau muncul warna kuning jingga itu ada kemungkinan si pH larutannya itu turun ya. pH-nya turun, maka harus kita naikin lagi ya. Kenapa pH-nya bisa turun? Karena ketika dititrasi dengan EDTA itu kan akan terbentuk ion H+ ya. Jadi nanti pH-nya bisa turun. Nah, kemudian kita harus naikin lagi pH-nya ya. pH-nya harus kita naikin lagi dengan cara menambahkan NH4OH pekat. Sampai kapan? Sampai dengan si larutan itu jadi berwarna kuning ya. Kemudian titrasi lagi dengan EDTA sampai dengan titik akhir titrasi ya, yang ditandai dengan berubah warna si larutannya itu menjadi berwarna ungu biru ya. Jadi dititrasi dari yang tadinya warna kuning menjadi berwarna ungu biru. Nah, bagaimana sih reaksi yang terjadi pada saat titrasi ini? Jadi Ni yang berwarna Ni2+ yang berwarna hijau ya,
Kemudian ditambahkan indikator Murexit yang warnanya ungu biru, ya. Ditambahkan NH4Cl dan NH4OH, nanti dia akan berwarna kuning, ya. Nah, Ni dia akan membentuk berikatan dengan si indikator Murexit. Kemudian perlahan-lahan kita titrasi dengan EDTA sehingga si Ni-nya itu membentuk kompleks dengan EDTA. Ya, yang tadinya berikatan dengan indikator dia jadi membentuk kompleks dengan EDTA. Diteruskan dititrasinya sampai si Ni yang berikatan dengan indikator itu semuanya membentuk kompleks dengan EDTA. Sehingga muncul kembali warna si indikator bebasnya. Ya, warna indikator bebasnya itu ungu biru, ya. Jadi pada saat akhir titrasi nanti warna yang muncul itu adalah warna dari kompleks logam dengan eta yang tidak berwarna dan warna dari indikator bebas, ya, yang berwarna ungu biru. Nah, kemudian setelah titik akhir tercapai, ya, lakukan titrasi sampai dengan konstan, lalu dihitung, ya. Apa yang dihitung? Yang dihitungnya itu biasanya adalah persen, ya, persen zatnya, biasanya persen massa per massa, ya. Menghitung persen Ni, karena kita mau menghitung persen Ni, maka perhitungannya itu nanti Fp-nya, faktor pengencernya itu faktor pengencer dari Ni, karena kita kan mau nyari persen Ni. Mr-nya juga Mr Ni, berarti bukan Mr ya, tapi AR dari Ni. Kemudian faktor pengencer Ni itu nanti dilihat berapa mili Ni yang kita buat dibagi Ni yang kita pipet. Yang dipipet itu kan 10 mili. Nah, yang dibuat tergantung nanti di lab itu buatnya berapa mili. Entah per orang misalnya 100 mili atau per kelompok atau per kelas dibikin 1 liter, ya, itu tergantung pada saat kegiatan praktikum. Kemudian dikali volume baku sekunder. Nah, volume baku sekunder di sini yang dimaksud di sini adalah volume si eta pada saat titrasi. Ya, jadi volume titrasinya itu berapa? Nih, ini diambil dari data volume konstan. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan normalitas baku sekunder. Nah, molaritas ya. Dengan molaritas baku sekunder. Nah, molaritasnya itu dari hasil standarisasi, ya. Jadi pada saat standarisasi itu kan kita menghitung konsentrasi si EDTA yang sebenarnya. Dibagi dengan miligram sampel yang ditimbang. Jadi ketika kita bikin sampel, melarutkan sampel yang 0,01 molar kan ditimbang dulu. Nah, masa penimbangannya berapa? Biasanya kan satuannya gram, diubah menjadi miligram. Caranya si gram ini dikali 1000, ya, seperti itu. Dapat deh nanti data persen zatnya, ya. Nah, kalau udah dihitung, kalian bisa nanti menentukan nilai persen teoritisnya. Ya, persen teoritis bisa kalian hitung. Karena ini dari garam NiSO4, berarti kan ArNi. Persen teoritis Ni itu dibagi Mr NiSO4, nah, dikali 100. Kemudian nanti bisa deh menghitung juga persen kesalahan. Nah, persen kesalahan itu dihitung dari persen teoritis dikurangi persen hasil praktek, ya, hasil titrasi, ya, dimutlakan dibagi persen teoritis dikali 100, ya. Nanti dapat persen kesalahannya berapa. Dan yang paling bagus itu nilai persen kesalahannya itu kalau setiap lab biasanya beda-beda, ya. Nah, kalau di lab SMK Bani Saleh biasanya persen kesalahannya itu plus minus 5%, ya. Jadi jangan lebih dari 5% kesalahannya, ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 5%, berarti mungkin ada yang salah dengan kegiatan praktikumnya, ya, seperti itu. Atau entah itu salah di praktikumnya, entah itu di alatnya, entah di bahannya, atau keterampilan si praktikannya atau analisnya, ya, itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab besarnya persen kesalahan. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai
titrasi penetapan kadar Ni ya. Nah, titrasi ini kalau kita lihat prosedurnya, titrasi ini tuh menggunakan metode titrasi langsung ya, karena zat yang kita mau uji kadarnya itu, mau kita analisis kadarnya itu langsung dititrasi dengan EDTA, di mana sebelumnya ditambahkan terlebih dahulu indikator dan beberapa reagen untuk menaikkan pH ya. Terima kasih, semoga bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.